Oke, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isona Suhendar dan kali ini kita bakal bawain pilih kartu, pick a card reading yang temanya bakat terpendam kamu. Ya, gak kan terlalu serius. Aku harap kalian ngebawainnya fun-fun aja sih. Aku juga bawainnya lumayan santai, nggak yang bener-bener apa ya kayak ada masanya kita bakal deep down gitu kayak menelusuri sejauh itu, tapi ya nggak serius-serius amat lah kita hari ini. Grup satu di sini kamu punya Hierophant signifikatornya. Grup 2 ada Two of Swords, grup 3 ada Nine of Swords. Ya itu tadi signifikatornya sekali lagi. Grup satu ada Hierophant, grup 2 Two of Swords, grup 3 Nine of Swords. Oke, kalau udah nemu nih dari tiga kartu ini mana yang paling resonate sama kalian saat ini, bisa cek di kolom deskripsi. Di situ aku tinggalin timestamp grup satu 2 3. Ya diklik aja, nanti kita ketemu di grup kalian masing-masing. Welcome grup satu. Tema kita kali ini bakat terpendam kamu. Mungkin ini hal yang gak kamu sadarin, hal yang saking terpendamnya kamu gak ngeh kalau kamu punya bakat ini, atau kalau kamu punya kemampuan ini. Ya nggak harus kayak kita kalau ngomongin bakat kayak terlalu fokus ke salah satu hal yang bisa ditunjukin ke orang, atau hal yang bisa kelihatan gitu, oh ya ini emang bakatnya dia. Tapi nggak selalu kayak gitu sih. Kadang kemampuan atau bakat tuh nggak selalu apa yang bisa dilihat sama orang, tapi kita ngerasain sendiri gitu, tapi kerasa gitu sama orang atau sama orang-orang sekitar kalian. Di sini grup satu kalian punya Hierophant, di bawahnya ada Nine of One. Ya, aku ngerasa kamu kuat banget pendiriannya, dan jujur aja itu jarang, apa sih, itu underrated gitu. Jarang ada orang yang ngelihat itu sebagai sebuah apa ya, sebagai sebuah bakat, sebagai sebuah kemampuan yang bisa kamu banggain mungkin. Tapi serius, kemampuan kamu untuk bertahan, kemampuan kamu untuk tetap tegar sesulit apapun jalannya, itu apa ya, itu layak untuk kamu validasi gitu kali ya. Iya, mungkin kamu ngerasanya kok hidup gue gini banget ya. Iya, kamu selalu mungkin ngerasa capek, kamu selalu ngerasa paling bertahan gitu, si paling kuat. Kalau orang mungkin jatuhnya jadi mereka terlalu ngandelin kamu, atau apa-apa mereka ada masalah datangnya ke kamu. Mereka nggak tahu kalau kamu sendiri punya masalah gitu. Mereka nggak tahu kalau kamu sendiri sedang berusaha bertahan, tapi kenapa orang-orang sekitar kamu malah seolah datang ke kamu bawa masalah kayak gitu, atau bawa bawa beban eh, hidupnya mereka ke kamu cuma sekedar buat ikut bersandar sebentar, atau cuma buat ya ikut ikut curhat, ikut kayak gitulah. Kayak mungkin orang ngelihat kamu kayak saking kuatnya kamu, dan mungkin ini kamu gak sadarin adalah ada aja orang yang datang ke kamu buat curhat, atau buat apa ya, tadi aku bilang kayak buat bersandar sebentar, walaupun kamu lagi banyak masalah sebenarnya. Ya Eropa di sini mungkin apa ya, mereka juga ngelihat kamu sebagai sosok panutan. Mungkin di mata mereka, nggak mungkin lah kamu punya masalah, nggak mungkin lah kamu ada masalah yang besar yang nggak bisa kamu handle, atau kamu juga kelihatannya baik-baik aja, atau kamu juga kelihatannya kayak apa ya, fine-fine aja di mata mereka. Nggak serius. Ya kamu pun di sini sedang bertahan, dan nggak tahu, dan aku ngelihatnya kamu tuh waktu lagi bertahan, waktu lagi struggle tuh kamu apa ya, kamu bersabar dengan sabar yang baik, sabar yang indah gitu. Makanya orang nggak ngelihat kamu kayak lagi sabar, makanya orang nggak ngelihat kamu lagi struggle. Nggak, kamu apa ya, beautifully struggling kayak gitu. Jarang aku nemu ada orang yang begitu. Kayak orang lagi struggle, tapi dia struggle dengan sedemikian rupa orang ngelihatnya sebagai, oh ini orang kuat ya, ini orang hebat ya. Di samping Hierophant kita punya Seven of Swords, King of One, Three of Cups. Oh ya, kalau ngeliat Three of Cups di tengahnya ini agak menjelaskan sih.
Two of Wands sama terakhirnya Chariot. Lihat dari Hierophant ke Chariot, kamu nggak sabar yang diem aja sih, kamu sabar dan kamu tahu kapan waktunya. Kalau udah gerak ya kamu gerak dengan sepenuh tenaga gitu, dengan sepenuh hati. Ada Chariot di sini, dorongan dari dalam diri kamu besar sekali, tapi dorongan itu balik lagi ada Two of Wands di sampingnya, harus disampaikan, harus diarahkan ke arah yang benar, ke arah yang baik, ke arah yang benar. Soalnya Two of Wands biasanya dia kayak ngasih apa ya, kayak ngasih target gitu terhadap ini, aku mau dibawa kemana ya potensi aku yang besar ini. Three of Cups ini yang tadi aku bilang, mungkin itu cara kamu untuk memuliakan orang-orang sekitar kamu, atau cara kamu buat bikin orang-orang sekitar kamu lebih nyaman. Ya mungkin ya kalau ngelihat King of Wands di sini ya, itu ada seolah kamu nggak pengen orang-orang sekitar kamu ikut kecipratan atau ikut kena panasnya cobaan hidup kamu gitu. Ya kamu bener-bener apa ya, kamu bener-bener ngeprotek gitu, ngeprotek ke diri kamu sendiri supaya struggle yang kamu rasain nggak apa ya, nggak ikut dirasain orang lain atau nggak ikut menyusahkan orang lain. Soalnya di sini juga ada Seven of Swords, mungkin curangnya kamu kayaknya di situ. Iya, sadar nggak sadar kamu ada kecurangan di mana kamu nyembunyiin, bener-bener nggak apa ya, nyembunyiin apa yang bikin kamu struggle. Ya sadar nggak sadar kamu nggak pengen kelihatan struggle, kamu nggak pengen kelihatan kayak uh, even King of Wands di sini kamu nggak pengen kelihatan punya ambisi kali ya. Makanya hidup kamu kayak kelihatan baik-baik aja, lempeng-lempeng aja. Soalnya ambisi kamu sendiri pun nggak kamu buka ke orang. Kamu kelihatan di orang mah ya udah kamu fine aja, lihat happy aja hidupnya, nggak lagi struggle. Padahal dorongan dalam diri kamu kuat. Cuma mungkin kalau aku ngelihatnya nggak semua orang melaju ke arah yang sama dengan kamu, nggak semua orang punya target yang sama dengan kamu. Makanya kamu ya udahlah, soal cita-citanya kamu, ambisinya kamu cukup yang tahu-tahu aja gitu. Nggak berarti hidup kamu lempeng-lempeng aja di sini, enggak. Kamu punya arah tujuan yang pengen kamu kejar. Cuma mungkin nggak searah aja dengan kebanyakan orang. Di samping Nine of Wands kita punya Nine of Cups, ya kan. Ini mungkin yang bikin kamu ngerasa fine, ngerasa baik-baik aja dengan hidup kamu sekarang. Soalnya kamu ngerasa ada kebahagiaannya tersendiri dengan kamu bertahan, dengan kamu bersabar, dengan kamu struggling. Ya walaupun aneh sih, kamu struggling tapi kamu happy kayak gitu. Di samping King of Wands ada Queen of Wands. Lihat kamu nggak apa ya, kalau ngeliat King of Wands sama Queen of Wands di sini, entah kamu udah berdamai gitu, entah kamu udah sepakat dengan diri kamu, atau entah kamu disupport dengan ya orang terdekat, mungkin pasangan, mungkin keluarga. Kalau ngeliat Queen of Wands, King of Wands di atasnya mungkin pasangan. Jadi mungkin yang tahu struggle-nya kamu, yang bener-bener tahu ya mungkin pasangan kamu. Di luar mungkin kamu bisa kelihatan baik-baik aja, di luar kamu bisa kelihatan kayak nggak ada masalah, nggak lagi ngoyo hidupnya, nggak ngejar apa-apa, lempeng-lempeng aja. Tapi pasangan kamu tahu, orang-orang terdekat kamu tahu kalau kamu tuh apa ya, ambisius, kamu tuh punya cita-cita yang pengen kamu kejar, walaupun nggak kamu umbarin, nggak kamu umumkan ke orang. Di bawah Three of Cups ada Ace of Swords. Ya kamu punya kecenderungan kayak gitu, kayak Ace of Swords kamu original walaupun dikelilingi banyak orang. Ada Three of Cups, ada Three of Coins, terakhirnya Nine of Coins. Kamu original, idenya kamu original. Even kayak cita-citanya kamu, targetnya kamu di sini kayaknya nggak akan ada yang bisa nyamain itu. Cuma kamu doang yang pengen ke tempat ini, cuma kamu doang yang pengen punya barang ini, cuma kamu doang yang pengen jadi seperti ini. Makanya orang-orang sekitar kamu mungkin ada yang agak kepo gitu, agak penasaran, ini grup satu tuh maunya apa sih? Kok dia kelihatan lempeng-lempeng aja, kayak ya kan Hierophant sama di bawahnya Nine of Wands lagi, kayak lempeng aja gitu hidupnya, kayak taat aturan, apa sih, konservatif kayak gitu. Padahal enggak sih, enggak konservatif amat. Kalau ngeliat ya Nine of Coins di bawah The Chariot, sebenarnya konservatifnya kamu cuma apa ya, kayak aku mau bilang gimmick, enggak deh, itu kayak lebih kayak kamuflasenya kamu supaya nggak tahu ya, mungkin karena kamu sendiri ngerasa ya kebanyakan orang nggak mikir kayak gini, atau kebanyakan orang
punya mimpi seperti ini, jadi ya udah gitu, ngapain aku share juga gitu. Dan kamu ngerasa ya, dan Nine of One sama Nine of Cups, dalam struggle-nya kamu ini kamu menemukan kebahagiaan kamu. Jadi mungkin ini bukan soal kemana arahnya, tapi gimana cara kamu ngejalaninnya yang bikin kamu enjoy, yang bikin kamu happy ngejalaninnya. Dan di sini juga kan ada Nine of Coins, ada banyak 9 di sini, yang mana kayak kalau ngeliat 9 di sini, dan untungnya nggak ada Nine of Swords juga ya. Overall di balik struggle-nya kamu, kamu cukup bahagia ya, walaupun bahagianya kamu nggak selalu apa ya, mungkin nggak selalu kelihatan gitu, atau mungkin nggak selalu kamu umumin ke orang, dan ya nggak apa-apa juga sih. Cuma Ace of Swords di sini originalitasnya kamu gimana ya, kadang kalau kita ngelihat orang dari permukaan mungkin kelihatan kayak ya biasa aja, dia kayak orang kebanyakan, tapi ya dari grup satu ini aku belajar tiap orang pasti punya apa ya, pasti punya something yang bikin mereka spesial sih ya. Di balik cara mereka bersabar, di balik cara mereka bertahan, pasti ada something yang apa ya, yang mereka benar-benar perjuangkan, yang kalau aku pikir kayaknya aku nggak akan nyampe ke situ. Ya itu jadi kayak keistimewaannya tiap orang masing-masing ya. Jadi aku berterima kasih ke kalian grup satu ya. Ya manusia lebih kaya lagi sih ternyata ya, tiap orang lebih selalu ada hal untuk bisa ditemukan kayak gitu. Bahkan dibalik orang yang terlihat lempeng-lempeng aja, terlihat konservatif religius kayak gini, mereka selalu nyimpen sesuatu buat dipelajari ya. Ace of Swords di sini original banget sih. Itu kali ya grup 1 untuk readingannya kamu. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, sama subscribe. Yang belum subscribe mungkin terima kasih yang udah subscribe, dan mungkin share video ini ke teman-teman kamu yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu ya, dicek aja ntar ada jadwalnya masing-masing ya. Sekali lagi terima kasih grup 1, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Welcome grup 2. Tema kita hari ini bakat terpendamnya kamu, atau ya bakat terpendamnya kamu deh. Apa yang sebenarnya kualitas yang kamu miliki yang nggak semua orang tahu, atau mungkin nggak selalu kamu tunjukin ke orang banyak. Grup 2 di sini kamu punya Two of Swords, di bawahnya ada Queen of One. Aku ngelihat di sini kamu orangnya sangat-sangat apa ya, kalau ngeliat Two of Swords pertimbangannya sangat-sangat matang sih. Ya kamu tahu kapan waktunya kamu untuk bilang oke, gue nggak paham nih soal ini nih, aku butuh waktu buat mengerti, aku butuh waktu buat mutusin, instead of apa ya, kayak ngambil keputusan sekenanya gitu. Enggak, kamu ambil waktu buat memutuskan, kamu benar-benar mempertimbangkan pro dan kontranya, dan itu ya itu bikin respect sih aku sama orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang penuh pertimbangan, orang-orang yang nggak asal-asalan dalam ngambil keputusan. Dan mungkin kalau ngeliat di sini Two of Swords bisa apa ya, kalau ngeliat matanya ditutup ya kayaknya di banyak kartu Two of Swords tuh matanya pada ditutup. Aku pikir itu bukan karena dia memilih atau ngambil keputusan blindly sih, atau dengan buta kayak gitu, enggak. Itu cara dia untuk memisahkan fakta, nggak selalu dengan apa yang bisa dia lihat. Ada intuisi juga yang bermain di situ. Jadi kadang mungkin itu juga kualitasnya kamu yang nggak kamu sadarin atau nggak kamu tunjukin keluar, adalah intuisi kamu kuat. Ya sorry. Intuisi kamu kuat, dan itu ngebantu kamu dalam ngambil keputusan dengan lebih jernih. Soalnya kadang kalau faktanya udah kebanyakan, itu overloaded juga kita jadi apa sih, udah terlalu banyak nih datanya, gimana makin lama makin susah kita ngambil keputusan kalau gitu. Dan di bawahnya ada Queen of One. Ini dua-duanya matanya sama-sama ditutup gitu, tapi yang satu Queen of One dia ditutup matanya cuma jadi topengnya gitu. Yang mana kamu cukup pinter, aku lihat cukup pinter dalam menyembunyikan
proses berpikirnya kamu, keraguannya kamu gitu, cara kamu ngambil keputusan. Kayaknya orang nggak banyak ngelihat, wah ini kamu lagi mikir nih, atau wah ini kamu lagi mempertimbangkan nih. Enggak, kamu bisa tampil dengan percaya diri, kamu bisa tampil dengan apa ya, mungkin agak apa ya, kalau aku ngelihat Queen of One tuh agak agak pamer gitu, kayak agak ada performance-nya gitu, ada showmanship-nya gitu. Mungkin mungkin kamu nggak menunjukkan keraguannya kamu, kayak yang tadi aku bilang, proses berpikirnya kamu nggak tunjukin ke orang nih. Orang taunya ya udah kamu ngambil keputusan dengan percaya diri, atau kamu ngambil keputusan yang udah tiba-tiba bener aja, udah tiba-tiba wah kok lu bisa mikir ke situ sih, kok bisa ke situ. Nah prosesnya nggak selalu kamu jelasin ke orang, tapi yang jelas apa ya, dibalik ke apa ya, kepercayaan diri mungkin yang kamu tunjukin keluar, itu ada keraguan yang kamu telan sendiri. Ya keraguannya kamu telan sendiri, proses berpikirnya kamu telan sendiri. Itu bukan apa ya, mungkin kamu nggak ngerasa uh, itu pantas buat ditunjukin ke orang juga ya. Ngapain orang ngelihat kamu mikir atau ngelihat kamu ragu-ragu kayak gitu. Yang jelas Queen of One di sini cara presentasi kamu cukup glamor gitu kali ya. Jadi mengesampingkan kamu yang banyak keraguan, kamu yang banyak mikir, tapi presentasi kamu tetap glamor, tetap percaya diri. Oke, di samping Two of Swords kamu punya Seven of Cups. Ya pilihannya banyak di sini, kamu benar-benar ngelihat segala hal dari apa ya, dari segala sisinya gitu kamu pertimbangkan. The Tower, The Lovers, Queen of Cups, sama King of Swords. King of Swords dari Two of Swords. Ya, dan Queen of Cups tuh kamu melibatkan perasaan kamu. Kamu nggak menekan perasaan kamu dalam proses pengambilan keputusan, nggak. Terutama kayak orang-orang sekitar kamu, mungkin perasaannya tetap kamu pikirin. Makanya itu yang bikin orang jadi respect sama kamu, soalnya kamu ngambil keputusan bukan cuma kamu cerdas, bisa bisa nyelesain masalah, bisa problem solving di situ, tapi juga kamu mikirin perasaan orang-orang sekitar kamu. Wah, itu kualitasnya tinggi sekali sih kayak gitu. Bisa problem solving dan juga bisa bikin orang happy. Kadang dua hal itu nggak bisa kita lakuin. Tapi di sini kamu ngelihat pilihannya dari segala sisinya gitu, dari segala aspeknya. Dan kamu juga tahu apa ya, mana yang harus kamu cut kali ya kalau ngelihat Tower. Kalau misalnya udah terlalu apa ya, resiko setinggi apapun, resiko sebesar apapun kamu nggak takut buat ambil. Ya seolah kadang apa ya, kalau susah lagi deh. Tapi kan pilihan itu nggak selalu milih hal yang baik dan yang buruk kan. Yang sulit tuh kan milih hal yang baik dan yang lebih baik, ya kan. Dan kadang kalau kita milih yang lebih baik ini, yang baiknya tetap harus kamu potong gitu, tetap harus kamu buang. Nah cara kamu ngebuang hal yang sebenarnya nggak buruk, ini tuh baik, tapi kamu ngerasa tapi ada pilihan yang lebih baik nih, kan sayang tuh, yang baiknya harus kamu buang. Dan kamu nggak punya apa ya, kamu nggak ragu-ragu kalau udah waktunya buat ngambil keputusan. Ya udahlah, ini bukan soal baik dan buruk, tapi aku nyari yang baik dan yang paling baik. Aku tahu ini baik, tapi kalau ada yang paling baik, yang baik ini bakal aku buang gitu aja. Aku nggak akan ragu kayak gitu buat ngeruntuhin menara atau gedung yang kamu bangun kalau emang dalam prosesnya itu bakal mencelakakan banyak orang gitu. Kalau gedung itu udah ya, kalau ngeliat tower ya di sini ya, kamu udah bikin gedung nih tinggi-tinggi, tapi sebelum di launching atau tengah-tengah kamu ngerasa waduh ini pondasinya kurang kuat nih, ini gimana nih kalau kita terusin ke atas, malah bakal mencelakakan banyak orang. Nah kamu di posisi itu bakal udah cut aja, diruntuhin deh semuanya. Kamu nggak ragu buat mulai semuanya dari nol, atau kamu nggak ragu untuk berkorban kali buat dapetin pilihan yang lebih baik. Dan aku ngerasa kualitas kayak gitu ada The Lovers di sini. Butuh kemampuan untuk komunikasi yang baik. Ya nggak semua orang mampu untuk berkorban, apalagi kalau konteksnya pilihan ya kayak gitu. Nggak semua orang bisa apa ya, ikhlas gitu kalau milih antara pilihan yang baik dan yang lebih baik. Kamu pilih yang lebih baik, terus yang baik ini nggak semua orang bisa, tapi kan ini sayang kalau dibuang gitu.
Kita cuma bisa pilih satu, tapi ini sayang, dan kamu bisa mengkomunikasikannya itu dengan baik ke orang-orang. Mungkin itu juga kayak ada karismanya, kepercayaan diri kamu untuk meyakinkan orang-orang sekitar kamu kalau enggak, ini ada yang lebih baik, kalian percaya deh. Kayak enggak, ini kalau gedungnya diterusin kita bakal bakal mencelakakan banyak orang, kalian percaya deh, kita mulai lagi dari awal kayak gitu. Ada karismanya kalian di situ. Dan iya bener, King of Swords tadi aku bilang problem solving, Queen of Cups kamu juga mikirin perasaan orang-orang, kamu nggak kasar mungkin dalam komunikasinya, ya kan. Ada King of Cups nih di sini, di samping Queen of One. Lihat, Queen of One yang percaya diri, yang glamor ini, di sampingnya ada King of Cups yang penyayang, yang dia bener-bener humble, dia sensitif pula sama perasaan orang. Yang jelas oke, kita lanjut dulu. Ini masih banyak soalnya. Oh kan, King of Cups sama Queen of Swords, kayak aduh nggak bisa nih, aku nggak bisa dibiarin lanjut. Dibalik ke apa ya, ketajaman berpikir kamu itu selalu didampingi oleh kepekaan perasaan kamu. Ya, kamu peka, kamu perasa, tapi juga berpikirnya tajam. Dan lihat Queen of Swords-nya ada di bawah The Tower. Soalnya nggak kadang sih, selalu cara kita mutusin satu perkara itu uh, emang harus ngelihatnya dari apa ya, emang harus logis ya. Walaupun iya pada eksekusinya atau pada prakteknya kita harus mikirin perasaan orang ya, tapi kalau kita mau mutusin perkara kayak The Tower gini, Queen of Swords, ya harus logis. Kayak tadi kan, kalau gedungnya diterusin malah nyelakain banyak orang, ya udah cut aja. Apakah kita bakal apa ya, di luar mungkin bakal ada yang ngeluh kayak, terus ngapain gue kerja dari kemarin gitu, udah lembur kerja sampai membangun sampai gini. Bukan berarti kamu menyepelekan atau meniadakan hasil kerja mereka gitu, King of Cups. Enggak, kamu sadar, kamu tahu ada kerjaan orang banyak di sini. Cuman kamu bisa ngekat ini soalnya ada kebaikan lebih besar lagi yang kamu perjuangkan. Di bawah The Lovers ada Wheel of Fortune. Lihat, kamu tahu kapan waktunya untuk keep to yourself, kamu tahu kapan waktunya untuk komunikasi dengan orang, kamu tahu ada siklusnya. Kapan waktunya untuk maju, kapan waktunya untuk tahan dulu, kapan waktunya untuk ngambil keputusan, kapan waktunya untuk eksekusi. Dan semua itu ngalir sebenarnya, nggak stay di satu tempat. Five of Swords ada di bawah Queen of Cups. Mungkin ini cara kamu ngeredam konflik, entah konflik di diri kamu sendiri atau konflik dengan orang-orang sekitar kamu. Di diri kamu sendiri kamu tahu, oh iya ada perasaan orang nih yang harus aku perhitungkan, tapi ya udah, itu nggak menjadikan kamu berhenti di situ, itu malah bikin kamu, ya udah kita cari caranya supaya orang bisa nerimanya lebih enak kayak gitu. King of Sword juga kan di bawahnya ada Five of One. Sebenarnya banyak konflik di sini. Ya sama kayak pilihan Two of Sword di sini kan. Nah, cuman kamu bisa mengelolanya dengan baik sampai-sampai orang ngelihatnya dari luar kamu nggak ada konfliknya sama sekali. Ada Five of Sword, ada Five of One di sini. Yang jelas ya kamu banyak konfliknya. Tapi gimana kamu meredam konflik, dan mungkin konfliknya bisa clear dari kamu dulu. Ya makanya kalau konfliknya clear dari kamu dulu, diri kamu sendiri udah nggak ada pertentangan. Lihat di bawah Five of One, di atasnya ada King of Sword. Cara ngeredam konflik Five of One ini ya dengan kejernihan berpikir. Cara ngeredam konflik Five of Sword ini ya dengan Queen of Cups, dengan kamu berbelas kasih dengan orang. Iya gitu, grup 2. Jadi kualitas yang luar biasa sih, hebat. Tipikal pemimpin yang bijaksana kalau aku lihat di sini. Jadi ya semoga kalian juga bisa apa ya, berkontribusi, bisa bermanfaat buat banyak orang gitu kali ya. Grup 2 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Mungkin kalau kalian belum subscribe, dan mungkin bisa ikut share video ini ke mereka yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Ya dicek aja ntar kamu ada di zodiak yang mana, hari yang mana. Sekali lagi terima kasih grup 2, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya. Ya, welcome grup 3. Tema kita kali ini bakat terpendamnya kamu. Grup 3 di sini kamu punya Nine of Swords dan di bawahnya ada King of Swords. Kalau ngeliat Nine of Swords sih rasanya kamu cukup gelisah kali ya orangnya. Mungkin kalau ada pertemuan atau ada meeting kamu bakal agak-agak
apa ya, agak antisipasi gitu kalau ya kayak dibilang besok kita meeting ya jam berapa gitu, jam 9, terus malamnya kamu udah mulai apa sih, tidurnya udah mulai susah tuh kayak gitu, kayak aduh gimana ya besok meeting ya, aduh gimana ya besok meeting ya, kalau atau kalau pagi-pagi tuh dibilangin ntar jam 2 kita meeting ya, terus kamu baru datang gitu jam 9 jam 10-an, itu udah langsung gak betah tuh, pengen bawaannya pengen cepet-cepet aja, ntar meeting gimana ya, ntar meeting gimana ya, ntar meeting kayak eh kamu selalu mengantisipasi apapun yang akan terjadi ke depannya. Ya itu juga yang mungkin bikin kamu lebih gelisah. Cuma kebanyakan mungkin apa yang kamu takutin sebenarnya nggak bener-bener real sih kalau ngeliat Nine of Swords di sini. Iya, jadi agak restless mungkin rasanya, susah untuk tenang, susah untuk apa ya, susah untuk bener-bener bisa duduk diem. Tau gak sih, ada kalian kenal gak sih orang yang kalau duduk diem sambil nunggu apa-apa kakinya suka goyang-goyang kayak gitu. Ya aku kadang begitu tuh, kayak aduh, apalagi kalau ada yang kupikirin kakinya goyang-goyang gitu, pasti kayak ya kayak gitu. Tapi di bawahnya ada King of Swords, jadi eh mungkin itu yang dilihat sama orang, atau mungkin itu yang kamu rasa soal diri kamu bisa overthinking mungkin, ya bisa overthinking, bisa gelisah. Cuma di bawah itu ada King of Swords, ada apa ya, sebenarnya kalau ngomongin overthinking, kalau ngomongin thinking in general gitu, kamu sangat-sangat kuat sih. Ya kamu kuat kalau dipakai atau disuruh mikir sebenarnya. King of Swords di sini dia eh ya dia udah botak sih, nggak, maksudnya kayak dia semaster itu dalam urusan mental dan logik. Dan aku pikir nggak tahu ya, aku mau bilang ada kebijaksanaan yang kamu tunjukin di situ, dari cara kamu ngambil keputusan mungkin, atau dari cara kamu presentasi, dari cara kamu nge-present datanya kamu, atau ya apapun itulah informasi yang kamu kasih ke orang. Cuma uh, yang kelihatan hari-harinya adalah kamu yang gelisah. Kayak yang aku bayangin adalah nih di atas panggung uh, kamu agak berantakan nih, iya, kayak spreadsheetnya belum apa ya, spreadsheetnya beribet kayak gitu, atau kamu ngepresentnya ngomongnya beribet. Cuma di balik itu, di belakang panggung kamu punya semua datanya. Ya cuma mungkin pas waktunya perform, pas waktunya presentasi, kamu jadi gimana ya, jadi kayak ada demam panggungnya gitu. King of Swords tuh kalau ngomongin prep, apalagi kalau ngomongin data gitu, nyiapin data untuk presentasi atau nyiapin spreadsheet kayak gitu, dia dia akurat, dia spesifik. Cuma pas presentasinya bisa jadi Nine of Swords, bisa jadi kayak melempem gitu aja. Tiba-tiba apa ya, data yang disiapin kamu lupa nyimpennya di mana, atau belum kamu apa ya, eh yang aku yakin adalah bridgingnya pasti bermasalah. Eh, kayak seolah otak kamu udah mikirnya sampai apa ya, sampai slide 10, terus kita masih di slide 3 nih kayak gitu. Terus tiba-tiba kayak yang slide 10 tuh kamu spill gitu. Makanya kayak otak kamu udah terlalu cepet sih buat itu. Jadi harus agak lebih tenang kali ya. Ya mungkin pesannya gitu kali ya, chill man, chill. Oke, semuanya kamu udah punya semuanya, datanya semuanya udah lengkap, tinggal kamu ngepresentnya gimana. Di samping Nine of Swords di sini ada Nine of Cups, lihat di apa ya, nggak selalu nggak selalu malam-malam overthinking kamu tuh cuma jadi apa ya, cuma jadi gelisah doang sih. Kamu gelisah karena kamu sebenarnya ya mengantisipasi kegagalan, betul, tapi gelisahnya kamu juga ada karena mengantisipasi kebahagiaan sih. Iya, mungkin salah satu kegelisahan kamu adalah ini, gimana kalau ntar kalau berhasil gimana ya. Agak aneh mungkin kalau ada yang bilang kayak gitu, ntar kalau berhasil gimana, soalnya kan banyak kan dari kita kayak gelisahnya adalah ntar kalau gagal gimana ya, ntar kalau gagal gimana ya. Kayaknya kamu enggak, ntar kalau berhasil gimana. Soalnya kamu kalau buat gagal kamu udah tahu harus ngapain. Yang sulit buat kamu adalah menerima keberhasilan kayaknya ya. Soalnya di sampingnya ada Queen of Cups, lihat banyak perasaan yang kamu tekan gitu di sampingnya Nine of Swords. The Lovers juga komunikasi nih, komunikasi.
Knight of One, di akhirnya ada Five of One. Mungkin ada conflict of interest, mungkin yang kamu rasa, oh ini bikin aku happy, tapi apakah ini juga bikin orang-orang sekitarku ikut happy, kayak gitu. Dan kamu mikirin perasaan orang, kamu kayaknya nggak bisa happy kalau orang-orang sekitar kamu belum belum bahagia semua. Knight of One juga uh, mungkin semangatnya kamu, drive-nya kamu, dorongannya kamu untuk keluar atau nyelesain dari konfliknya ini. Kamu nggak bisa ngelihat uh, ada ya kamu nggak bisa ngelihat konflik of interest kayak gitu. Kalau ternyata yang bikin kamu happy nggak bikin pasangan kamu happy, mungkin wah itu udah jelas tuh kamu bakal nyari tuh kayak konflik, ini jalan keluarnya kemana nih, nggak bisa aku bahagia doang tapi pasangan aku nggak bahagia. The lovers di sini komunikasinya gimana? Iya, di sini aku bahagia dan di sini juga aku mikirin perasaan kamu gimana supaya kamu juga bisa ikut bahagia kalau aku bahagia. Mungkin ya bagian dari overthinkingnya kamu salah satunya mungkin itu. Gimana gimana kalau ini berhasil? Apakah orang-orang sekitarku juga bisa ikut bahagia kayak aku atau enggak? Kalau gagal ya udah jelas gitu. Mereka apa sih, segagal-gagalnya aku, seenggaknya aku tahu gimana caranya buat supaya itu nggak berdampak buruk buat mereka. Tapi kebahagiaanku gimana caranya itu juga nggak berdampak buruk ke mereka. Aneh nggak sih kayak gitu, kayak iya bahagianya aku semoga nggak berdampak buruk sama orang lain, kegagalannya aku juga semoga nggak berdampak buruk sama orang lain. Giliran kamu bahagia aja kamu masih mikir gitu, iya, apalagi kalau kamu gagal. Di samping King of Swords kamu punya King of Cups, lagi-lagi Cups, iya nggak sih? Ini kayak apa ya, mungkin tipikal orang yang logikanya kuat tapi deep down dia bener-bener mikirin perasaan orang lain. Ya, ada mirroring di sini kayak Nine of Swords, Nine of Cups, King of Swords, King of Cups, Queen of Cups, di bawahnya Knight of Cups. Itu kan gimana supaya yang kamu rasain juga ikut dirasain sama orang lain. Bahagianya kamu juga ikut jadi bahagianya orang lain. Di bawah The Lovers ada Nine of Wands. Mungkin cara komunikasinya kamu bisa agak bisa agak keras kepala mungkin. Iya, kalau kayak yang tadi kamu bilang, kayak yang tadi aku bilang, kalau kamu kesuksesan kamu itu ngebawa kebahagiaan buat kamu, gimana caranya supaya itu juga ngebawa kebahagiaan buat orang-orang sekitar kamu. Dan kamu di sini bersikeras untuk tidak meninggalkan mereka. Kau bukan tipe orang yang ya udah kalau lu nggak happy pas gue happy ya gue happy sama orang lain aja, enggak. Nine of One dia enggan untuk beranjak. Kalau perlu, kalau ternyata kesuksesan kamu nggak bikin orang bahagia, ya kamu ikut nggak bahagia bareng mereka. Walaupun kamu waktu itu lagi sukses ya, tapi kamu ikut untuk ikut nggak happy. Aneh banget emang. Di bawah Knight of One ada Four of Coins, ya kan? Apa sih kamu bisa ngeniget atau bisa meniadakan apa yang kamu rasain cuma biar orang-orang nggak apa ya, kalau aku ngeliat Four of Coins ini kayak kamu dengan sukarela mengecilkan diri kamu sendiri supaya orang-orang nggak ada yang apa ya, nggak ada yang tersinggung mungkin. Dan di akhirnya ada Ace of Coins, dari Four of One ke Ace of Coins dia makin kecil gitu, kayak mungkin itu cara kamu untuk meredam konflik kali. Iya, nggak apa-apa deh gue dapatnya dikit, yang penting anak-anak nggak pada ribut gitu kali, untuk meredam kayak konflik of interest. Five of One di atasnya kan, soalnya di bawahnya ada Ace of Coins, Knight of One, di bawahnya ada Four of One. Saat orang-orang bawaannya pengen maju kayak gitu, pengen apa ya, pengen ngegas, kamunya malah diem aja gitu, kamunya malah ya udah nggak apa-apa aku gini aja kayak gitu. Yang jelas ada, nggak tahu ya, kadang kamu mengecilkan diri kamu sendiri cuma biar aman aja sih yang aku lihat. Ya King of Swords di sini jadi nggak kelihatan, sama King of Cups di sini jadi nggak kelihatan wah kalau kamu apa ya mainnya kecil-kecilan kayak gini. Tapi mungkin itu cara kamu biar orang-orang nggak pada ribut. Kamu bener-bener mikirin semuanya di sini grup 3 ya. Nggak cuma gimana kalau kamu gagal. Bahkan saat kamu berhasil pun, kamu mikirin gimana caranya supaya keberhasilan kamu nggak menyinggung orang.
Ya thoughtful itu kamu, sedalam itu kamu mikir, sedalam itu kamu mikirin orang lain. Grup 3 gitu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat likes, comment, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan mungkin share video ini ke mereka yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak ada di hari Senin sampai Rabu. Kamu cek aja zodiak kamu ada di hari apa, mungkin di video-video sebelumnya. Sekali lagi terima kasih grup 3. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.